Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Eh, Nama saya Ananda Aris Ramadi dengan NPM 2578232. Di sini saya akan melanjutkan modul 6 yaitu lapisan tautan data. Langsung saja masuk ke 6.1.1. Di sini lapisan tautan data. Jadi lapisan tautan data layer 2 itu mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan tautan data bertanggung jawab atas komunikasi antar kartu antarmuka jaringan (NIC). Lapisan tautan data melakukan hal-hal berikut ya teman-teman. Memungkinkan lapisan untuk mengakses media, lalu menerima data, mengontrol bagaimana data ditempatkan, lalu melakukan pertukaran frame antara titik akhir melalui media jaringan. Lalu menerima data di enkapsulasi, lalu melakukan deteksi kesalahan dan menolak tiap frame yang masuk. Langsung kita ke 6.1.3 yaitu memberikan akses media. Nah, jadi antarmuka router itu membungkus paket ke dalam frame yang sesuai. Metode kontrol akses media yang sesuai digunakan untuk mengakses setiap tautan dalam setiap pertukaran paket lapisan jaringan. Mungkin terdapat banyak lapisan tautan, data, dan transisi media. Jadi, pada setiap lompatan di sepanjang jalur, router menjalankan fungsi layer 2. Ada yang menerima rangkaian dari media, lalu membuka kemasan bingkai, mengemas ulang paket ke dalam bingkai baru, lalu meneruskan frame baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Ya, ada contoh videonya nih teman-teman. Yang mengirimkan dari koneksi Ethernet dirubah ke koneksi serial seperti itu. Jadi lapisan tautan data itu bertanggung jawab untuk mengontrol transfer frame melalui media. Lanjut ke 6.1.4. Standar lapisan tautan data. Protokol lapisan tautan data umumnya tidak didefinisikan oleh request, tidak seperti protokol lapisan atas dari rangkaian TCP/IP. Ethernet Engineer Task Force memelihara protokol dan layanan fungsional untuk merangkai protokol TCP/IP di lapisan atas, tetapi mereka tidak mendefinisikan fungsi dan operasi lapisan akses jaringan TCP atau IP-nya. Jadi, organisasi teknik yang menetapkan standar dan protokol terbuka yang berlaku untuk lapisan akses jaringan, yaitu lapisan fisik dan tautan data OSI. Ini untuk logo organisasi tekniknya. Ada IEEE, IEEE, lalu ANSI, ISO, ITU, teman-teman. Oke, lanjut ke topologi. Kita terjemahkan biar mudah ngebacanya. Sini ada topologi fisik, teman-teman. Dan logis ya. Kita lihat dulu ke bawah. Nah, teman-teman, lapisan tautan data itu mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan ini harus mengetahui topologi satu jaringan agar dapat menentukan yang dibutuhkan untuk transfer frame dari satu perangkat ke perangkat lain. Topologi satu jaringan adalah susunan atau hubungan antara perangkat jaringan dan interkoneksi di antara perangkat-perangkat tersebut. Ada dua jenis topologi, teman-teman. Topologi fisik dan topologi logis. Nah, kalau topologi fisik itu mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara itu saling terhubung. Kalau logis itu merujuk pada jaringan main transfer frame dari satu node ke node berikutnya. Seperti itu. Ini untuk topologi fisiknya, teman-teman. Contoh topologi fisik. Untuk topologi logika seperti ini. Kita lanjut ke 2.2.2 topologi 1. Di sini ada titik ke titik dari titik ini ke ini. Lalu hub dan spoke. Lalu ada jala,
Oke, kita lanjut ke 6.2.3 yaitu topologi one point to point. Jadi, dia itu tidak perlu berbagi media jaringan untuk host lain. Selain itu, ketika menggunakan protokol komunikasi serial seperti point to point, sebuah node tidak perlu menentukan apakah frame masuk ditunjukkan untuknya atau node lain. Oleh karena itu, protokol tautan dan logik dapat sangat sederhana karena semua frame pada media hanya dapat berjalan ke atau dari kedua node. Jadi, node sumber dan tujuan dapat terhubung secara tidak langsung satu sama lain melalui jarak geografis tertentu menggunakan beberapa perangkat perantara. Namun, penggunaan perangkat fisik dalam jaringan tidak mempengaruhi topologi logis, seperti yang diilustrasikan pada gambar. Ini teman-teman. Kita lanjut ke 2.4 ya, topologi LAN. Nah, dalam LAN itu, perangkat akhir yaitu node dihubungkan menggunakan topologi bintang atau bintang yang diperluas, seperti yang tadi sudah ditunjukkan. Jadi perangkat itu saling terhubung ke perangkat perantara pusat. Dan di sini ada topologi LAN warisan. Teknologi Ethernet awal dan teknologi LAN token ring lama mencakup dua jenis topologi lainnya. Bus sistem, semua sistem ujung saling berhubungan dan diakhiri dalam beberapa bentuk di setiap ujungnya. Lalu ada sistem ujung cincin terhubung ke tetangganya masing-masing membentuk cincin. Ini untuk topologi fisiknya, topologi bintang yang diperluas, topologi bus, dan topologi cincin. 6.2.5 yaitu komunikasi half duplex dan full duplex. Nah, komunikasi setengah duplex, kedua perangkat dapat mengirim dan menerima data pada media tersebut, tetapi tidak dapat melakukannya secara bersamaan. WLAN dan topologi bus sama dengan hub Ethernet menggunakan mode half duplex. Half duplex hanya memungkinkan suatu perangkat untuk mengirim atau menerima data pada satu waktu pada media yang digunakan bersama. Contohnya teman-teman, ya menerima dari pusat ke server dan dari server ke pusat itu mengirim. Kita lanjut. Ini ada juga yang mengalihkan mengirim, lalu dari server untuk mengalihkannya dia menerima. Lanjut ke 6.2.6 yaitu metodologi kontrol akses. Ini untuk akses baris perintah aja teman-teman. Kita lanjut lagi ke 6.2.7 yaitu akses berbaris persaingan CSMA atau CD. Sebentar, ini saya lihat dulu record atau enggak. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi contoh jaringan akses berbasis persaingan melalui beberapa ya, ada jaringan LAN, Ethernet topologi bus lama, dan LAN Ethernet lama menggunakan hub. Ini dia. Ini PC1 mengirimkan sebuah frame, hub menerima frame tersebut, lalu hub mengirimkan frame. 6.2.8 itu mengakses baris perintah. Ini sama kayak tadi teman-teman. Untuk mengakses baris perintah, kemungkinan untuk menghubungkan satu sama lain. Kita lanjut ke 6.3 yaitu bingkai tautan data. Lihat dulu frame atau kerangka. Jadi lapisan tautan data mempersiapkan dan dienkapsulasi untuk ditransmisikan melalui media lokal dengan cara mengenkapsulasi menggunakan header dan trailer untuk membuat sebuah frame. Protokol tautan data bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama. Jadi, tautan data yang berbeda menjelaskan frame lapisan tautan data. Setiap jenis frame memiliki 3 bagian dasar, yaitu judul, data, dan cuplikan. Lanjut ke 6.2.3, yaitu bingkai data. Pembingkaian pemecahan aliran itu menjadi kelompok-kelompok yang dapat diuraikan. Dengan informasi kontrol disisipkan di header dan trailer,
sebagian nilai dalam bidang yang berbeda. Jadi format ini memberikan struktur pada sinyal yang dikenali oleh node-node dan di decode ya menjadi paket dan tujuan. Ini untuk 6.3.3 itu alamat lapisan 2. Langsung saja kita lihat. Ini host ke router, router ke router, router ke host. Lanjut ke 6.3.4 frame, LAN, dan WAN. Protokol Ethernet digunakan oleh LAN kabel berkabel, komunikasi nirkabel termasuk dalam protokol LAN. IEEE ya. IEEE 802.11. Protokol ini dirancang untuk jaringan multi-akses, teman. Nah, beberapa protokol WAN umum selama bertahun-tahun itu ada protokol PP, lalu kontrol HDLP, HDLC, lalu ada frame relay, lalu ada ATM, lalu ada X.25. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk pembahasan modul 6 lapisan tautan data. Bila ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.